bayang di ruang mata. Nama saya Arla. Bersama dua sahabat saya, Nuh dan Deo, kami bertiga sedang riset untuk game berdasarkan tradisi pencaksilat Nusantara. Rangki yang berdiri di halamannya, bila den kana hati den taibo tak bayang-bayang di ruang mata. Silat harimau ini sebetulnya dulu dikembangkan pertama itu ya oleh Datuk Suri Dirajo. Dia adalah Raja Minangkabau dulu. Dia punya pengawal. Pengawalnya itu ada 4. Salah satu aja saya sebut adalah salah satu harimau campo. Harimau campo itu dia mengembangkan daerah, diperintahkan oleh Datuk Suri Dirajo ke daerah Agam. Dan lambang bagi kami Agam itu adalah merah. Merah itu gambarnya juga adalah harimau. Artinya apa? Orang Agam ini darahnya merah, ikannya liar, yang ia katakan iya, yang tidak katakan tidak. Saya memang dilahirkan dari keluarga, dari nenek moyang, disebut dulu adalah Inyi Anggui. Inyi ini orang tua, diganti nama Inyi. Kalau harimau ini asalnya, usulnya dari manusia, Inyi harimau. Dari Inyi inilah berasal orang Minangkabau. Sebetulnya itu masih ada berbau keyakinan dari Hindu-Buddha ya. Sehingga beranggapan kakek saya atau guru silat saya ini kalau mati jadi harimau. Tapi setelah Islam masuk dan itu tidak dipakai lagi. Artinya keyakinan itu tidak meyakini manusia kalau sudah mati sudah putus tentang amalnya. Jadi dia belajar silat di atas batu, pertemuan antara beberapa ulu air. Ulu air. Dia latihan di sana. Itu ada filosofinya sendiri. Kenapa harus ada di antara tiga aliran? Itu maknanya itu mencari teman, mencari kawan, tungku tigo sajarangan, tali tigo sepilin. Kalau tak ada tungku tigo, tak batonggok pariwa. Kalau dua jatuh, kalau tigo alhamdulillah, tak batonggok kancak. Tali tigo sepilin bisa diri. Apa yang membedakan silat harimau dengan aliran silat Minangkabau lain? Terutama ya yang membedakan silat harimau, pola-pola latihan kami sangat berbeda. Silat harimau ini agak sedikit keras, artinya kami tidak terlalu melihatkan gaya tangannya adalah gaya memancak istilahnya, gaya membuka tangan. Kalau harimau dia harus menutup tangan. Itu tanda perbedaannya. Filosofi dalam silat itu bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena apa? Pembentukan kepribadian orang-orang Minang ini banyak terbentuk dari silat. Yang sangat mendasar bagi orang Minang, dia harus tahu dinan ampe. Kalau sampai di kandang kambing, kita harus membebek. Sampai di kandang ayam, kita harus berkotek. Jadi artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Sampai ada azas bagi kami, di ma bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Setiap murid yang belajar ke sini itu insya Allah lambat laun itu akan jadi baik. Karena kita mendidiknya untuk menjadi seperti filsafat Karala, lurih bana sabalillah. Lurus, benar, sabar, dan lillahi ta'ala. Akan tetapi jurus-jurus yang seperti kita coba lihatkan tadi itu tidak digunakan. Kerasnya pelajaran itu kita kurangin, karena itu sangat membahayakan.
Ki Ngabehi Surodiwiryo adalah pendiri Persaudaraan Setia Hati, salah satu perguruan silat modern tertua di Indonesia. Selain Cimande dan banyak aliran silat lain, Eyang Suro ketika dia muda berguru kepada Dato' Rajo Batuah selama 10 tahun. Ki Ngabehi Surodiwiryo belajar silat bukan untuk mencari musuh. Ia menekankan agar saudara-saudara setia hati tetap bersatu, hidup guyup, rukun lahir dan batin. Pendiri dari perguruan Setia Hati Terate adalah murid langsung dari Eyang Suro, yakni Ki Hajar Harjo Utomo. Jadi disinilah beliau mengajar silat Datuk Rajo Batuah yang sifatnya perorangan. Dan di belakang ini makam beliau. Ini batu gunung. Udah kayak gini adanya. Inilah yang dibawa ke makam Datuk Rajo Batuah. Dan dicari yang kecil-kecil batu gunung ini disusun di pinggir makamnya. Ini sejarah ini yang tidak bisa kita hilangkan. Bahwasanya Datuk Rajo Batuah, kakek kita makamnya di sini. Itu makanya tidak boleh lagi ada yang mengganggu nih. Orang Padang identik dengan silat pauh. Asal orang pauh ini semuanya dari Solok, dari Hubungan Tiga Baleh, wilayah Kabupaten Solok. Karena ini daerah kapal rantau namanya. Udah ada kapal rantau. Kapal rantau, makanya dia perhimpunan orang-orang dari daerah Luhak dan Hubungan Tiga Baleh telah berkumpul di sini, membawa berbagai aliran menjadi sebuah akulturasi, penggabungan ya, aliran silat yang ada di Minangkabau. Tapian itu wilayah di penguasaan penghulu yang terpusat dulunya satu masjid. Ya. Jadi masjid itu membawahi surau-surau. Tapian di pos 9 itu ada 9 terkait dengan 9 penghulunya, 9 sukunya. Kebetulan Ampang berada di tapian suku Tanjung dan saya adalah tua tapiannya. Saat ini kami punya 364 cabang di kota kabupaten yang ada di Indonesia. Di luar negeri ada 29 negara. Nah, persaudaraan yang dibangun Desa Terate itu adalah persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan masing-masing. Baik itu suku, agama, ras, golongan, warna kulit, bangsa. Kalau Jawa mengatakan yang satu dijiwit, yang lain ikut merasakan sakit. Desa Terate itu baik jadi pengurus, jadi pelatih, jadi atlet, itu tidak ada bayarannya. Tidak ada gaji, tidak ada HR. Yang ada kita pengabdian, tulus ikhlas. Oke, jadi di pencak silat itu bukan cuma diajarkan bela dirinya saja, ada beberapa unsur yang dilatih di sana. Yang pertama, kalau di organisasi saya, Persaudaraan Setia Hati Terate, unsur pertama yaitu persaudaraan. Yang kedua, bela diri. Yang ketiga, olahraga. Keempat, itu kebudayaan. Jadi pencak silatnya adalah budaya Indonesia. Yang kelima, ada kerohaniannya. Jadi ada beberapa unsur. Bukan sekedar bela diri saja. Ada nggak sih perbedaan pencak silat sebagai olahraga sama pencak silat sebagai seni? Di pencak silat itu ada pertandingan fighter dan ada pertandingan seninya atau TGR. Nah, yang membedakan adalah kalau fighter ya pasti dia tarung ya. Untuk seni ada 4 kategori sekarang. Tunggal, ganda, regu, dan ada solo kreatif. Yang dimana tunggal itu melakukan gerakan-gerakan seperti jurus-jurus yang sudah ditentukan. Untuk gandanya mereka melakukan gerakan yang dibuat koreo seperti perfilman. Dan untuk regu mereka melakukan jurus yang sudah disediakan itu bertiga. Jadi yang membedakannya adalah tarung itu tanpa settingan, kalau seni itu sudah disetting pergerakannya. Kecuali ganda, kalau ganda berbeda-beda gerakan nggak apa-apa.
Ada saran nggak untuk generasi-generasi muda ini supaya lebih mencintai dan menjaga budaya pencaksilat ini? Jadi untuk para generasi muda, pencaksilat ini bagus banget ya. Pencaksilat adalah budaya bangsa yang dimana harus kita kembangkan. Kalau bukan kita kembangkan, siapa lagi? Jangan sampai budaya bangsa ini mati di negerinya sendiri. Apalagi sekarang dengan pencaksilat, selain kita mengembangkan budaya bangsa, kita juga bisa berprestasi di sana. Dan alhamdulillah sekarang dari jalur prestasi juga banyak atlet-atlet kita yang masuk PNS, mereka dapat rumah hadiah, dapat bonus miliaran pada saat Asian Games kemarin. Dan itu adalah nilai plusnya daripada berantem di jalan. Ada rananya, kalau memang mau berantem kita ke pertandingan, jalurnya prestasi. Nih, lihat ini. Hah, gak usah aneh-aneh. Hati-hati. Buru-buru. Ini perjalanan masih panjang loh. Ada yang latihan di bawah. Latihan? Iya. Merpati putih. Merpati putih? Iya. Di mana? Di bawah, yuk. Pelan-pelan yuk. Bisa nggak? Bisa. Bisa diceritakan nggak Mas sejarah awal ilmu dan perguruan Merpati Putih? Jadi memang Merpati Putih ini memang awalnya adalah hanya lingkup lingkup keluarga aja. Pada awalnya memang dimulai pada era Mataram Islam, itu mungkin sekitar abad ke-15 dimulainya. Awalnya itu dari Amangkurat III turun-temurun pada seorang perempuan, itu namanya Nyi Ageng Joyo Rejoso. Makanya kalau dibilang tuh Merpati Putih ini agak sedikit feminim. Nah itu punya 3 anak, namanya itu Gagak Handoko, Gagak Seto, dan Gagak Samudro. Nah dari 3 anak laki-laki ini, Merpati Putih ini kebetulan terahnya itu berarti dari Gagak Handoko, yang memang fokusnya pada kanuragan. Gagak Samudro itu fokusnya itu seperti sastra, seperti puisi dan sebagainya. Nah sedangkan Gagak Seto itu pada pengobatan. Nah akhirnya turun-temurun pada jatuhnya itu pada Canggah atau bapaknya kakek saya itu namanya Mbah Joyo. Wongso Joyo pada tahun 50-an itu mulai diajarkan kepada 2 putranya. Nah, kebetulan dianggap yang paling berbakat adalah putra pertamanya itu Mas Pung dan putra anak ketiganya itu Mas Budi. Nah ini kakak beradik. Awalnya itu pada era 60-an, ya kan 60-an semakin besar dewasa. Nah ini kita datang di Parangkusumo ini salah satu sejarah di mana sebenarnya Parangkusumo ini Bapak Saring mendidik salah satu putranya itu Mas Pung. Saya pernah tanya sama Pak D saya Mas Pung, dulu itu Papi atau Mas Budi ini dilatihnya seperti apa? Nah ini sifatnya berbeda, jadi mungkin Pak Saring sudah punya pantauan, oh Mas Pung yang sifatnya berapi dilatihnya di laut. Ini kan panas, angin, semua. Nah itu mungkin yang menunjang keilmuan dari beliau. Sedangkan Mas Budi yang sifatnya pendiam, ya kayak tadi anak Mami lah, dibawanya ke gunung yang sepi atau apa. Nah ini yang karakter itu. Tahun 63 dimulailah pergerakan Merpati Putih. Sebelumnya sudah bergerak. Itu ada tersentilah jiwa nasionalis dari Pak Saring. Karena pada era 60-an awal itu adalah kaitannya dengan bela diri luar masuk. Seperti karate dan sebagainya. Nah ini mungkin panggilan dari Pak Saring, kita punya yang lebih bagus lah. Makanya pada saat itu diputuskan supaya ilmu keluarga ini silahkan disebarkan. Jurus-jurus wajib atau khas Merpati Putih itu apa aja tuh Mas? Jadi memang ya bela diri itu pasti gerak. Sementara yang namanya gerak itu dimulai dengan tata gerak dasar. Kemudian nanti ada rangkaian gerak, ada langkah dan sebagainya. Kemudian juga akhirnya ke bela diri. Nah di bela diri itulah paduan antara tata nafas dengan tata bela dirinya bersatu. Yang kemudian nanti puncaknya itu adalah gerak naluri bela diri. Itu
Singkatnya seperti itu. Tergantung bakat dan minat daripada anggota, mereka bisa mengambil ke arah seni bela diri, kemudian bela diri olahraga, kemudian juga nanti kepada kesehatan. Dari semua itu yang lebih ditekankan lagi adalah akhlak dan adabnya. Jadi memang di dalam filosofi Merpati Putih ada yang diajarkan oleh sang guru, selaras dan serasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar tahun 70-an ketika ada yang nantang waktu itu dari salah satu bela diri di Asia juga. Kita siapkan betul, memang berani menjawab tantangan itu. Yang terakhir pun ada tantangan lagi dan dijawab. Sampai sebesar itu ke semangat nasionalismenya guru kami untuk mengatakan Indonesia itu bukan bangsa yang lemah begitu. Percaya diri didirikan oleh Bapak Raden Mas Subhandiman Tirjatmojo. Beliau adalah cucu buyut dari Paku Alam II dari Puro Paku Alaman Yogyakarta. Pak Dirjo adalah adik seperguruan dari Ki Hajar Dewantoro yang memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Dan Ki Hajar Dewantoro kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pak Dirjo membuat nama Gesdiri adalah untuk membentengi diri kita pribadi, memeriksa diri, memeriksa keluarga kita, dan menjauhnya lagi memeriksa NKRI dari luar. Makanya kita di lambang periksa diri kan ada manusia tidak tidak berbentuk ya berwajah itu. Jadi manusia seutuhnya itu yang tidak bertentangan dengan dirinya. Jadi apa yang sebenarnya seharusnya itu dapat dirasakan, kan gitu. Mengenal dirinya sendiri, gitu. Relief itu dibacanya gempeng. Artinya bersedih hati. Mungkin sejarah heroisme Nusantara emang menyimpan banyak luka. Tapi kita sekarang kan udah bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Semua luka pasti bisa kita obati, semua ilmu kemuliaan juga pasti bisa kita jaga. Untuk Bumi Pertiwi dan isinya. Ini adalah daerah bersejarah gitu ya di Sumatera Barat, dan ini adalah wilayah asal muasalnya orang Minangkabau, Pareyangan. Bahkan desa ini dijadikan desa wisata terindah di dunia.
hampir semua gerakan seni di Sumatera Barat ini, di Minangkabau ini berlatar belakang gerak silat sebetulnya. Jadi kemunculan itu lebih kepada bagaimana mengaktualkan ruang-ruang itu untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Jadi geraknya dasarnya adalah silat yang memang mengajarkan kita ya bagaimana mempertahankan karakter sebagai masyarakat Minang, sebagai anak muda yang sesungguhnya dia hidup di tengah masyarakat yang akan mempertahankan marwah adat istiadat mereka gitu. Silat Minangkabau diketahui salah satu aliran silat yang mempengaruhi banyak perguruan pencaksilat di Nusantara. Nah, bisa nggak Bapak cerita soal asal-usul silat di tanah Minangkabau? Silat di Minangkabau sangat berbeda dengan di tempat lain ya. Silat di Minangkabau tidak hanya sekadar bela diri, dia bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dengan arti bahwa silat adalah bagian kebudayaan yang ada di Minangkabau. Nah, jauh sebelum itu, orang Minangkabau memang sudah mensyaratkan anak-anaknya itu mempunyai karakter yang tangguh untuk berkehidupan, memiliki tata krama, memiliki jati diri dalam melaksanakan aturan adatnya. Sehingga silat menjadi bagian untuk menguatkan anak-anak itu. Di samping itu sebetulnya, orang Minang ini dalam aturan adat disuruh merantau. Jadi merantau dalam pepatahnya, karatau madang dahulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Ketika merantau dibutuhkan ya, etika, sopan santun, adat gitu ya, sehingga dilatihlah itu anak-anak kita jadi silat. Bahkan di salah satu ungkapan lain disebutkan kita ini tidak mencari lawan, dia mencari kawan, zahirnya mencari Tuhan gitu ya. Jadi tidak untuk kekerasan silat itu. Sungai Puar ini induknya silat. Tapi pikiran orang mulai berubah ke ekonomi, ke kekayaan, lupa silat. Cuman beberapa orang lah kami yang membangunkan silat ini lagi, termasuk Edwel Datuk Kampu Alam, termasuk Pak Majen, termasuk saya. Dari sinilah kami bangkit. Kenapa? Agam sudah tidak punya lagi harimau. Kalau yang dulu punya harimau yang pakai taring, sekarang harimaunya harimau empong. Ini yang nggak mau saya. Saya bangun lagi Agam, rame-rame kami membuat harimau Agam bertaring lagi. Itu maunya. Sekarang sudah kedua kalinya atau tahun kedua kita melaksanakan festival yang ini merupakan program Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra dengan Bapak Richie Aprian. Satu nagari satu event. Jadi satu nagari atau satu desa melaksanakan satu event. Kebetulan di Nagari Kumango kita punya potensi silat. Silat pelaksanaan kegiatan tersebut memicu atau mengingat kembali, menghidupkan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan kita, kebudayaan nenek moyang kita yang lama, di mana melestarikan kegiatan di sawah dengan penuh kegotong royongan, menjaga kelestarian alam juga meningkatkan silaturahmi antar penduduk di nagari. Festival adalah bagian dari bagaimana kita memperkenalkan kembali ya, menurunkan itu. Jadi kita tidak bisa lagi tertutup. Nah, kalau dulu itu kan diwariskan dari mulut ke mulut. Itu bagian dari kita bagaimana anak-anak ini dibawa ke arah pengetahuan budayanya sehingga dia bisa melakoni atau mengetahui filosofi di balik gerak silat itu sendiri. Kalau menurut cerita dari orang tua, silat ini dulu yang pertama yang ada di Sumatera Barat, ya ada satu di Lintau, yang satu di Sumatera Barat, Silat Paua namanya. Syekh Kumango ini pergilah berguru ke Lintau, tetapi berguru ke Lintau itu belum pernah dapat
belum pernah diajar. Datanglah mimpi kepada Syekh Kumango. Di dalam mimpi itulah dia dapat silat Kumango tadi. Menurut pribadi saya, yang silat ini dalam kerangka yang ada di Indonesia, itu silat semuanya sama. Tergantung kepada cara pengembangan dari pimpinan atau pelatih-pelatih atau guru-guru yang ada di masing-masing perguruan tadi. Jadi kita tidak bisa pula mengklaim bahwa satu perguruan ini orisinal ini. Anak-anak sekarang kan sudah dominan dengan meninggalkan tradisinya. Nah, saya berkeinginan untuk melestarikan budaya dengan mengikuti zaman, yaitu membuka suatu perguruan silat, yakni di situ tuh ada silat tradisi dan ada pencak silatnya. Kalau orang dulu kan silat ini tidak boleh diperlihatkan, nah, maka belajar itu malam. Kalau seperti itu terus, itu tidak akan nampak, tidak konkret. Akhirnya orang tidak tahu tentang silat itu sendiri. Maka dicobalah silat ini diajarkan melalui sekolah, kemudian juga di sini melalui pesantren atau di sini tempat pengajian. Nah, dengan syarat kalau belajar ini salah satunya harus kuat dengan agama. Silat ini sebetulnya bagian dari bagaimana masyarakat Minangkabau itu bisa menyesuaikan dengan alam. Gerakannya itu hampir semua adalah gerakan dari alam. Nah, ketika berkembang menjadi pencak silat, pencak ini bagian dari tari sebetulnya. Berkembanglah tari piring gitu ya, tari pasambahan, yang geraknya tidak terlepas dari gerakan silat sebetulnya. Bahkan pencak silat itu ditetapkan sebagai warisan dunia gitu kan. Karena silat pada prinsipnya adalah tidak mencari lawan, tapi bagaimana kita menangkis sebetulnya, mempertahankan diri, intinya itu sebetulnya. Jadi bukan untuk bertarung gitu ya. Umumnya bela diri itu kadang-kadang menjadi berani. Mau coba, mau ini, mau nyoba, mau berantem. Kalau di Cikalong nggak begitu. Misalnya setelah belajar di main po Cikalong, tadinya suka tawuran, sekarang berpikir tawuran mah celaka, mendingan enggak. Jadi kan seolah-olah pembelajarannya di situ. Karena apa? Belajar gelut, berkelahi, tapi setelah belajar berkelahi, jadi nggak mau berkelahi. Bila kita lihat sekarang perkembangan Puluhan Patikaman itu lumayan masif di negara-negara luar. Memang di Indonesia sendiri agak lamban. Meskipun secara administrasi segala macam apa Pukulan Patikaman itu mungkin tidak begitu dikenal. Salah satu yang kita banggakan dan senangi, karena dimanapun gelanggang kita berada, itu ada tradisi kita dijalankan. Berlatih silat itu, dunia kependekaran itu penuh dengan bagaimana kita membangun kecakapan fisik, mental, dan jiwa kita. Tentu ini selalu relevan di seluruh zaman, yalah. Bahkan sangat relevan di era modern sekarang. Contohnya di sekolah-sekolah itu sudah jarang diajarkan tentang adab, bagaimana bermental kuat, berjiwa luhur, itu sudah porsinya sudah tidak terlalu banyak lagi.
Meski zaman terus berubah, ilmu silat tetap punya tempat di hati kita. Dulu, ilmu silat lahir dari pertarungan hidup dan mati. Tapi sekarang, silat menjadi ilmu yang terus dijaga untuk melatih mental dan adab. Ini daftar perguruan dan aliran silat Sumatera Barat untuk kalian. Terima kasih, Dato. Terima kasih semua. Semuanya terima kasih. Lama banget, ayo. Sebentar, buset deh. Wes. Oke, apa progresnya? Di tangan para pendekar yang setia mempelajari dan menjaga ajarannya, silat bukan sekedar warisan masa lalu. Silat menjadi kekuatan untuk mencetak generasi yang tangguh dan santun, yang mencintai Tuhan, menghormati leluhur, dan bertekad melindungi bangsanya.